Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat My Home? Hari ini saya sedang ada di kantor Wika Beton di daerah Cawang, Jakarta Timur. Kenapa kami hadir di kantor ini? Karena kami akan berbincang dengan salah satu yang mengerti sekali tentang produk baru dari Wika Beton, yaitu W-Home. Nah, ini menarik karena W-Home itu dibuat dari precast dan katanya bisa membangun satu unit rumah tuh dalam waktu cepat sekali, berbeda dengan yang konvensional. Nah, hari ini saya sudah diterima oleh Bapak Ferly Widiantoro, Direktur Teknik dan Produksi dari Wika Beton. Makasih. Apa kabar, Pak? Baik, oke, Ibu. Terima kasih sudah menerima kami di kantor Wika Beton ini, Pak. Ini saya mau ngobrol tadi tentang W-Home nih. Kan katanya ini produk terbaru dari Wika Beton nih. Salah satu produk lah ya, salah satu produk dari Wika Beton. Betul sekali. Betul nggak? Memang bisa membangun rumah W-Home ini dibangun dalam waktu cepat, lebih cepat daripada rumah konvensional. Oke, jadi memang kalau W-Home sendiri, saya katakan kepanjangannya kan Wika Beton Home ya, memang. Jadi W-Home itu produk kita. Jadi seperti precast pada umumnya, precast itu kan keunggulannya waktu cepet. Jadi kalau membayangkan rumah precast kami ya kayak anak-anak buat Lego ya. Jadi langsung di tep cepet karena sudah kami konsep sedemikian rupa sambungannya kami produksi di pabrik kita. Jadi begitu sampai lokasi yang terjadi di situ hanya install. Makanya jadi berbeda dengan yang rumah biasa itu kan dia dari ngecor, buat kolomnya, buat dindingnya dan lain-lain itu kan dia dikerjakan di satu tempat di situ sehingga jadi siklusnya lebih panjang. Kalau kami kerjakan dulu di pabrik kita yang itu waktunya di luar siklus, begitu sampai dengan lokasi, misalnya pengembang nih udah ada pesanan, langsung kita rangkai di situ, ya jadi cepat sekali. Jadi secara struktural tuh hanya 2 hari jadi rumahnya. Strukturnya 2 hari? 2 hari saja. Jadi yang bikin lama biasanya finishing karena harus masang keramik, harus masang harus ngecat dan lain-lain. Itu yang tapi yang bikin lama ya. Tapi kalau kemarin kita simulasi ya nambah sekitar 10 sampai 18 hari aja lah. Jadi 20 hari jadi rumahnya. Jadi kebayang ya, Ibu baru datang nih ke developer, pesen gitu kan. Tahu-tahu ya udah ketemu kita paling lama sebulan lagi, tahu-tahu rumahnya udah jadi gitu kan. Nah, ini keunggulan kami. Dan yang lebih bagus lagi, rumah kita tahan gempa. Itu yang nggak dimilikin sama yang lain. Tahan gempa. Jadi ya benar-benar nyaman lah. Jadi kalaupun ada gempa nggak usah khawatir kita kena apa-apa. Terus selain itu juga karena kita lagi inline nih, lagi viral ngomong masalah green. Rumah kita juga green karena dia pakai material green, terus proses produksinya juga green juga karena pakai energi terbarukan. Jadi plus-plusnya banyak ini Bu. Gitu. Nah, ini mesti dibahas satu-satu nih. Kalau misalnya itu 20 hari dari mulai konstruksi udah bisa dibilang gitu ya. Sampai jadi ukuran berapa Pak rumah? Kita ada yang paling kecil 27, kemudian yang standar kita 36, ada juga yang 45 gitu kan. Tapi kita lagi develop juga, kembangkan itu sampai dengan lantai 2, lantai 3 itu nanti. Dan konsep saya itu bahkan nggak langsung juga harus lantai 2, lantai 3. Jadi sudah disiapkan sambungannya. Nanti mungkin ya ditutup dulu sementara. Misalnya pelanggan kita cuma punya uang untuk bangun 1 lantai dulu gitu kan. Atau dia tipe 27 dulu atau tipe 36 dulu nih gitu kan. Nah baru nanti saya punya duit lagi nih. Nah, nanti manggil langsung ditambah, langsung nanti diinstal lagi. Jadi rumah tumbuh beneran ini ya, bisa dibilang nanti gitu. Konsep kedepannya kami kembangkan develop memang jadi rumah tumbuh juga. Jadi ya benar-benar menyesuaikan. Kan kita melihat trennya keluarga Indonesia sebenarnya kan berangkat misalnya butuh rumah. Ya rata-rata yang ada secara umum ya bisa jadi begitu kerja udah kaya nih karena orang tuanya kaya. Tapi kalau secara umum rata-rata ya kayak saya lah, sama lah, kita kan kerja penghasilan standar dulu ya, pengen rumah yang penting punya rumah dulu, anak baru 1. Nanti berkembang keluarganya punya duit baru kita bisa develop rumahnya. Nah ini yang kita jual juga. Jadi selain tadi plusnya cepat, tahan gempa, green, kita bisa kembangkan untuk tumbuh juga. Bisa rumah tumbuh ini. Nah, gitu. Nih teknisnya jadi Pak, kalau 27 ya tipe yang terkecil ya, itu berarti 2 kamar ya? Satu kamar? Ya 1 kamar kalau nggak salah. 2, oke, 2 kamar ya. Ada kamar mandi. Selalu ada, kalau kamar mandi ya, pasti ada. Ininya ya. Terus
atapnya dari material apa? Kalau atap seperti ini kan bahannya bisa kita develop juga. Jadi nggak all precast ya. Jadi dinding kita bisa juga pakai dinding apa namanya batako, bisa dinding hebel, kemudian atapnya juga bisa pakai atap baja ringan, juga bisa atap galvalum dan lain-lain. Jadi bisa develop. Tapi secara umum yang tadi angka ini udah ngomong angka belum nih? Biar menarik. Tapi kayaknya kalau angka kita ngomongnya di akhir aja biar jadi surprise ya buat tunggu. Keuntungannya Itu apa? itu angkanya itu bisa menarik juga karena angka ini akan kata lihat kalau misalnya customer kita pingin premium sendiri juga harganya juga lebih tinggi. Tapi kalau customer kita pengen tadi yang penting rumahnya oke, nyaman, saya nggak bilang murahan ya, tapi nyaman, bagus, standar, ya tadi kita bisa pilih bahan penutup, bahan atap, bahan dinding yang standar juga gitu Pak. Nah, ini mungkin sedikit agak mundur nih Pak. Rumah precast itu kan berarti tadi Bapak bilang dari konstruksinya, dari strukturnya ya. Ini kan tetap perlu apa ya? Dasar fondasi seperti fondasi kayak gitu juga. Jadi nah itu dihitung dari 20 hari atau termasuk itu? Jadi pondasinya kan karena precast juga. Jadi kan hanya digali saja untuk posisi pondasi. Precast juga Pak itunya? Pondasinya semua precast, makanya cepat sekali lah gitu. Jadi paling cuma digali sekitar 1,5 meter sampai 2 meter gitu kan. Untuk titik pondasi aja kita letakkan di situ, titik pondasinya, kemudian diinstal sama bangunan kolom, balok, kemudian sloop yang di atas tanah itu namanya. Itu ya include yang saya bilang struktur 2 hari ya include gali, karena gali nggak lama kalau gali. Iya. Tapi pada daerah tertentu yang memang agak sulit digali, langsung misalnya ditaruh saja fondasinya di atas itu, di atas tanah gitu. Itu bisa juga. Kuat juga Pak. Nggak ada mas. Tapi nanti dia akan nimbun tanah yang setelah fondasi itu ditimbun tanah di atasnya sampai rata dengan sloopnya. Gitu. Jadi kayak ya ada umpakan lah kadang-kadang kan ada beberapa daerah yang misalnya batuan atau sulit gitu kan. Jadi bukan berarti itu mati harus digali, tapi nanti bisa aja nanti yang posisi fondasi kita setelah ditaruh di tanah yang existing, yang tadi misalnya sulit ya, misalnya entah itu batuan atau apapun, nah itu nanti baru ditimbun lagi di atasnya. Karena koneksinya itu yang nentukan koneksi setelah join antara fondasi sama sloop sama kolom di atasnya. Itu begitu udah ngunci udah luar biasa. Kalau tanah itu lebih ke daya dukungnya saja Bu. Ini jadi teknis nih ngomongin kayak tukang insinyur nih lah. Tapi berarti teknik konstruksinya ya istilahnya paten Wikan ya, bukan ada yang lain. Ya, mohon maaf udah ada patennya jadi nggak bisa ditiru ya. Jadi istilahnya konstruksinya memang sistem konstruksinya sudah kita patenkan, sudah ada nomor paten. Dan itu yang tidak bisa ditiru atau istilahnya kalau niru harus model lain kan, karena kita melindungi kekayaan itu keluar kita patenkan juga atas itu sehingga ya alhamdulillah itu jadi hak kekayaan intelektual kita lah. Jadi ya lebih patennya lebih ke koneksinya di situ, koneksi bangunannya, kemudian sistemnya, kemudian lean-nya dari produknya itu yang jadi kekhususan dari paten kita. Ininya. Nah, berarti material yang tadi Bapak bilang kan dari struktur, struktur yang misalnya dari yang ini ya Pak ya. Terus sementara kalau pelapis atap, dinding itu masih bisa dikombinasikan dengan material lain berarti ya. Betul. Ininya jadi bisa disesuaikan juga ya dengan kebutuhan dan keinginan orang ya. Dan bahkan kami ngembangkan juga untuk material dinding nih kan kami kepikiran misalnya nanti harus di daerah terpencil, jangankan kok apa namanya batako misalnya bata merah dan lain-lain susah gitu misalnya bangun seperti apa. Yang nanti akan kami konsepkan dengan bahan apa namanya dinding beton ringan. Bisa ini ya. Dengan kayu gitu mungkin Pak? Kurang bagus sih kalau menurut saya kami nggak bisa ininya juga ya nggak? Bisa aja tapi kurang baik. Jadi secara umum koneksinya dan nanti satu kesatuan strukturnya dengan dinding kolom yang memang dengan precast nanti nggak cukup kuat tuh nahan struktur gempa yang terjadi gitu loh. Nah struktur gempa kekuatan gempanya sampai berapa Pak? Udah dicoba? Jadi kita kan klaim nggak ngomong cuma hitungan klaim, kita kan pengujian dan kita punya sertifikasi gitu kan dari kita ngujinya di Puskim PU Bandung. Jadi di situ
pakai kode sih. Itu sekitar KDSD gitu ya. Jadi KDSD. Jadi bukan kalau ngomong gempa berapa skala Richter tuh nggak inline. Tapi kalau dikait-kaitkan ya kira-kira sekitar 6 sampai 7 sampai 8 skala Richter masih oke lah gitu. Masih oke lah. Ya kalau gempa tapi wallahualam ya saya nggak mau ngadain kalau gempa-gempa yang seperti terjadi di Indonesia masih oke lah, masih oke lah. Kecuali mungkin gempa yang megatrust, nah itu lain cerita. Semua mungkin juga agak-agak terganggu juga Bapak kayak gitu ininya. Betul. Nah, membangun anggaplah tipe yang rata-rata berapa? 36 lah ya misalnya. Iya, yang paling standar kita 36 karena paling banyak lah kita lihat peminatnya di situ. Itu perlu berapa orang, Pak, bangun itu dalam waktu 20 hari? Jadi kita simulasi itu 5 orang saja. 5 orang saja tanpa alat berat. 2 hari selesai loh. Makanya harusnya ekonomis sekali gitu kan. Karena hanya 5 orang. 5 orang. Kalau ceritanya dibanyakin, tapi nggak efektif juga sih kalau untuk struktur. Tapi kalau untuk nanti di finishing mungkin bisa lebih cepat lagi ya. Tapi kalau untuk struktur 5 orang 2 hari. 2 hari ini. Bukan berarti 10 orang jadi 1 hari nggak juga sih saya lihat. Tapi lebih utamanya 2 hari menurut saya keekonomisannya sudah cukup cepat ya. Cukup cepat. Oke, ininya. Terus perlu keahlian khusus juga dong berarti si tukang ini kan? Sebenarnya nggak juga terlalu khusus sekali karena kami pun bisa ngajarin dari tim kita. Jadi bisa juga kalau nanti kita jualnya ke pengembang dan punya tim sendiri, nanti mungkin kita pasang supervisor aja untuk ngawasin. Jadi nggak kita mungkin brief dulu ya setengah hari sampai sehari, terus berikutnya sudah kerja. Saya rasa udah bisa juga karena yang kalau untuk koneksinya itu nggak terlalu sulit. Yang sulit itu teknologi dan bahan untuk koneksi dan lain-lain. Nah itu yang saya bilang dapur kita. Hanya Wika yang punya ya. Ya Wika Beton yang punya. Karena sebenarnya kalau boleh ngomong ini generasi ketiga loh. Makanya saya bisa ngomong kita cukup yakin rumah WeHome itu rumah generasi ketiga. Kami sudah punya generasi pertama, generasi kedua, generasi tiga. Generasi tiga itu yang paling efisien menurut kami. Kalau yang lebih bagus ada, tapi memang secara harga lebih tinggi. Dan ada yang dari harga 7 jutaan kemudian per meter square ya, ada yang 5 jutaan gitu. Kalau ini lebih yang paling efisien lah. Nanti harganya di akhir ya. Nanti harganya di akhir kita sebut ininya. Nah tadi Bapak juga bilang rumah ini bisa dibilang green home lah bisa dibilang ya. Betul. Apa yang itu fitur apa atau apa bisa dinyatakan green ini Pak? Jadi green sendiri secara company ya saya ngomong company dulu nanti baru ke produk. Company itu kita punya ESG rating. ESG rating itu environment, social, governance kita yang secara rating kita untuk industri sejenis itu nomor 1 di Indonesia gitu kan dengan scoring 46 kemarin kita baru cek ternyata iya karena bahkan sama Semen Indonesia tinggian kita gitu kan nomor 1 di Indonesia. Kemudian kalau di antara BUMN kami nomor 5. Kalau di antara seluruh perusahaan ada bank ya kebayang ya ada bank dan lain-lain kami nomor 11. Jadi memang kami termasuk perusahaan yang secara concern terhadap green itu termasuk salah satu yang terbaik dan saya punya dream tahun ini kami punya apa namanya di assess ulang untuk ESG ratingnya. Mungkin nanti bisa jadi top 3 sampai top 5 Indonesia bahkan gitu kan. Jadi nanti artinya dari secara company pun kami sudah baik dari sisi pengelolaan green. Kemudian kalau ngomong dari sisi produk kami precast tapi di luar WeHome ini gitu ya program precast yang kami punya itu sudah punya yang namanya EPD Environment Product Declaration itu certify yang mengukur berapa emission karbon yang dihasilkan dari produk kita dibandingkan dengan produk lain secara universal. Jadi itu terlist di website dunia, bukan ngomong Indonesia lagi, website dunia. Jadi kalau di list misalnya precast emission karbonnya berapa, kalau precastnya Wika Beton berapa. Nah, di situ terlist. Nah, reduksi kami itu sampai dengan 26,4%. Lebih rendah reduksi karbonnya dibanding precast as usual secara umum yang ada di dunia. Terus produk kita dihitung, dia mereduce sampai 26,4%. Itu fungsinya apa? Kalau dalam sebuah bangunan kemudian dihitung emission karbonnya berapa, itu orang nggak perlu ngitung lagi karena sudah certified. Orang bisa klaim, tapi kalau klaim kita kan berdasarkan sertifikat dan yang kami mendapatkan itu nggak mudah sampai 10 bulan. Dan aksesornya itu dari luar, bukan berarti saya mengagungkan luar, tapi kebetulan yang diakuin dan memang masih
masih punya kredibilitas kemampuan di situ untuk mengukur emission karbon terhadap produk, itu memang expert dari luar. Jadi 10 bulan nggak mudah kami untuk mendapatkan itu. Dan begitu kami dapat EPD, alhamdulillah itu number one in Indonesia, number one di Asia Tenggara gitu kan. Jadi ya itu pencapaian juga dari sisi produk. Nah, balik ke WeHome dengan konsep yang sama, artinya dengan pengalaman kita di company, pengalaman kita di produk, kami mendevelop produk ini pun dengan konsep yang sama. Jadi material yang kami gunakan kan bahasanya WeHome with material green product and material production process gitu kan. Material green product artinya produk yang kami pakai untuk menghasilkan beton dalam WeHome ini adalah produk-produk yang memang emission karbonnya rendah, ramah lingkungan. Jadi saya boleh share sedikit bahwa salah satu penyumbang emission terbesar dunia itu melalui yang namanya industri semen. Bukan berarti saya ini ya, saya pelakunya gitu kan. Saya harus ngomong saya pelakunya gitu, salah satu industri semen. Sehingga kalau kita bisa merejus semennya sebanyak-banyaknya dengan bahan lain, itu akan membuat emission karbon yang terjadi di produk itu lebih sedikit. Nah, produk WeHome ini memang produk yang memang didesain dengan semen sekecil-kecilnya gitu kan. Jadi ada penggantinya apa? Ada bahan pengganti. Ya ada slag, ada fly ash, ada lain. Sehingga nih bahan ini lebih ramah lingkungan. Tentunya kenapa bisa begitu? Karena kami punya teknologi beton, kami meramus demikian rupa dengan resep datur tadi, tambah bahan kimia dan lain-lain, itu menjadi kekuatannya sama. Dan atas itu tuh kami sering dipanggil ke kementerian untuk sharing kenapa bisa seperti itu. Kuncinya adalah dari top manajemen dan riset. Kami mendevelop produk seperti itu yang memang bisa ramah lingkungan. Jadi satu dari material tuh saya katakan. Jadi material kita sekarang ada material yang istilahnya apa ya? Material daur ulang juga dari produk itu kan. Nah, kalau material daur ulang secara riset iya, tapi secara industri belum ya. Kami harus punya partner yang mau melakukan itu dengan skala besar. Secara jadi, ekonomis masih belum ini ya. Bisa aja, tapi kan kami produksinya per hari berapa ribu kubik gitu kan. Berarti harus menyiapkan material yang sama itu berapa ribu kubik. Secara teoritis banyak, misalnya reruntuhan kita olah lagi. Tapi ya memang benar-benar ada partner kami yang menyiapkan itu. Tapi itu daur ulang. Tapi kalau ngomong ini kami bahan lain yang memang secara karbon low karbon. Jadi kayak fly ash tadi ya, kemudian faba, kemudian slag dari industri besi, ada industri nikel, ada industri timah, itu kan menghasilkan bahan-bahan yang awalnya waste tapi kami manfaatkan. Jadi sebenarnya waste dari istilahnya industri lain bisa digunakan juga berarti di sini ya. Betul itu yang kami makanya kami punya kerjasama riset kontrak juga ke Nusantara Power Industri di bawah PLN yang mengolah PLPU, PLTU itu. Jadi limbah mereka kami punya hak eksklusif untuk memanfaatkannya. Mereka terbantu karena limbah mereka dibawa keluar. Kami terbantu karena dengan itu kami punya riset untuk teknologi beton kita menjadi lebih ramah lingkungan. Untuk bahan itu sekali lagi. Nah, kalau untuk proses balik-balik ngomong proses yang menghasilkan emission juga kan pertama dari bahan bakar kemudian dari listrik, itu kan yang paling emission yang paling menghasilkan karbon paling besar. Nah, ya kami mulai substitusi bahan bakar kami yang awalnya BBM, kendaraan-kendaraan kita yang ada berubah kendaraan listrik gitu kan. Sehingga itu akan menjadi lebih low karbon. Nah, listriknya sendiri kami sudah mulai banyak beralih ke listrik yang berasal bukan dari energi, dalam hal ini mungkin penyedia jasa kita PLN, tapi kami mulai changing ke energi terbarukan, di mana yang penyedia energi kita, listrik kita itu banyak dari solar panel, sama kita tambah satu lagi itu energi hidrogen, yang gitu kan. Jadi target kami, bahkan saya punya target agak cukup agresif, mungkin dalam sampai dengan 2030 itu kami harus sampai dengan 80% tenaga energi terbarukan kita itu digantikan sama energi terbarukan. Saat ini mungkin kisaran 30%, tahun depan saya targetkan di 50%-an, kemudian sampai dengan 2030 80% sampai 90%. Kenapa nggak 100%? Ya takutnya harus ada saving lah 10%, tergantung kalau nanti ada apa-apa. Tapi kan progresif juga tuh Pak, sampai 5 tahun ke depan bisa sampai 80% kan. Itulah yang dihargain kenapa ESG rating kita tinggi. Karena punya program-program yang kita ke depan jangka panjang long term, bahkan inline sama Paris Agreement 2030, 2060 kan selalu dikaitkan dengan hal-hal itu, sehingga
balik ke produk WeHome, semuanya mengakomodir konsep ke situ gitu. Oh iya. Jadi dari materialnya sendiri sudah diproduksi secara green lah, bisa dibilang gitu ya. Dan green tuh nggak harus mahal. Ternyata green tuh kalau kita dengan teknologi yang baik dan olahan yang baik itu nggak selalu mahal. Itu kebukti dengan harga yang nanti kita sampaikan juga. Saya yakin harganya bersaing dan efisien. Gitu. Dan membangunnya WeHome itu pun juga sebenarnya lebih hijau ya, bisa dibilang ya, karena kan waktu dan manpower yang digunakan juga lebih sedikit berarti ya. Pasti karena penyakitnya kalau misalnya kita membangun di lokasi, belum limbahnya yang harus ada di site gitu kan. Belum tenaga kerjanya yang menjadi lebih banyak. Kemudian belum misalnya backcastingnya atas bisa pakai multiplex nih atau apapun itu di lapangan itu, nanti bahan sisanya itu yang juga harus dibuang. Ini kan nggak ada lagi sama sekali. Jadi itu memang istilah dengan ukuran ukuran dengan 36 itu semua sudah istilahnya sudah dicetak lah istilahnya di pabrik sesuai yang dibutuhkan gitu Pak ya. Secara struktural ya. Nah, tapi kalau yang tadi terkait item finishing itu yang customize di lapangan. Kenapa? Karena ini agak unik juga. Kami banyak belajar nih. Tapi ini jadi kayak spill resep kita di pengembangan kita. Jadi kalau kita benar-benar all semuanya dari kita, customer kita tuh nggak punya keinginan misalnya harus ngapain itu. Orang Indonesia tuh paling seneng tuh kalau begitu tuh. Kalau orang mungkin bukan berarti saya ngomong membedakan, itu culture ya. Karena rumah itu pride lah bagi ya, saya juga pribadi sama, sehingga pengennya A, pengen B. Ya paling kami bisanya A, tapi mereka ditambah A plus C, A plus D, A plus E. Itu punya ruang di situ. Kalau all precast ya A ya A. Nah, kalau di luar beberapa konsep sudah gitu, kita nyebutnya volumetric ya, jadinya begitu, pokoknya maunya gitu. Tapi mungkin kalau dari culture-nya orang luar, rumah tuh sebagai fungsi. Jadi yang penting ada, saya udah bisa tinggal di situ, it's no problem. Yang penting saya bisa aktivitas, saya bisa kerja. Tapi beda loh kalau apalagi ibu tuh di rumah lah gitu kan, pengennya ditambahin ini kayaknya kurang bagus ya, ini tambah ini di sini. Nah, ini konsep itu yang kita jual di WeHome, sehingga ada barang-barang customize yang bisa kita lakukan di situ. Jadi nggak mati lah di situ. Kenapa saya sebutnya all yang sudah dicetak itu yang murni itu adalah struktur ya. Tapi untuk bahan yang lain, penutup dan lain-lain itu masih bisa customize. Sehingga ruang bagi customer kita untuk improve masih ada, kira-kira begitu. Jadi walaupun banyak orang berpikiran kan precast itu ya memang sudah as is aja gitu, orang nggak bisa menambah kurang ininya ya, tapi ini enggak ya. Masih bisa. Tapi memang ruangnya nggak besar sekali, bukan berarti A jadi B ya. Ini A jadi plus. Itu bikin baru Pak kalau gitu. Di salah satu anak usaha Wika juga kan membuat rumah modul ya, ini juga rumah modul yang katanya juga dibilang bisa dibangun lebih cepat, bisa disesuaikan, dimodifikasi sesuai keinginan customer gitu. Apa jadinya bedanya, mungkin dasar juga Pak, apa bedanya kalau mereka menyebutkan rumah modul gitu kan, kalau ini kan precast, apa bedanya sih Pak modular dengan precast gitu? Sebenarnya modularnya sama ya, kan ada modular precast konkret, ada modular steel gitu kan. Nah jadi memang salah satu di kami kan Wika Beton, sehingga jelas kalau dari katanya beton aja, maka kami mainannya beton gitu kan, kami orang beton itu kan. Dan partner kita dari Wika Gedung mengembangkan memang modularnya modular steel gitu kan, jadi pakai baja. Sehingga kalau konsep modular baja ya sebenarnya kalau dikatakan mungkin secara bisa jadi lebih ringan gitu kan, ringan. Tapi modular baja ini kan secara harga beton sama harga baja kan tinggian baja gitu kan, sehingga memang pasarnya akan berbeda gitu kan, pasarnya berbeda. Rumah modular baja ini secara pricing mungkin sedikit di atasnya modular beton. Tapi kelebihannya saya harus ngomong juga, rumah kami bukan berarti nggak ada kekurangannya gitu ya. Kalau konsep modular baja dipindah selesai misalnya saya rumahnya lagi sekarang atau bangunan lah misalnya, saya posisi di Kalimantan, saya mau pindah nih ke Jawa, itu bisa dibongkar kemudian dipindahin lagi ke Jawa gitu kan, misal seperti itu. Ataupun bangunan-bangunan seperti ya kos-kosan lah, atau seperti pedok yang ada di atau kantin dan lain-lain, itu sangat memungkinkan. Atau
paling gampang yang pasar terbesarnya modular nitro itu yang untuk tempat proyek gitu kan, direksi kit ya. Sementara lah ya sementara. Itu jadi menarik karena sekali untuk seterusnya karena nanti tinggal dipindah bangun lagi. Nah, kalau kami beton agak sulit untuk seperti itu. Ya memang bisa tumbuh tapi yang sudah terjadi di situ ya akan ya mungkin bisa tapi akan banyak juga yang hilang bahannya gitu kan. Karena merusak juga. Merusak kan? Semuanya merusak koneksinya karena kita juga koneksinya juga kan ngomongnya bukan banyak juga yang koneksinya kami grout lagi sama bahan tambah beton lagi. Sementara kalau baja kan murni dia koneksi baut dan lain-lain. Tapi dalam tanda kutip saya harus ngomong beton itu kan banyak dikatakan secara struktural low maintenance. Kenapa? Karena jauh dari karat kan. Kalau baja pasti punya maintenance yang harus dilakukan karena dia kekurangannya itu gitu kan. Secara price dia lebih tinggi, dia perlu maintenance. Tapi kelebihannya dia pasti bisa dipindah-pindah ke tempat lain manapun. Bisa mobile kalau mobile. Tapi kalau kami enggak. Secara umum kami posisinya di situ saja. Nah, tapi Bapak udah ada kelebihan kekurangannya apa Pak? Yang tadi rumah kita relatif tidak untuk dipindah-pindah gitu kan. Nah, gitu. Jadi memang dia kalau dia tinggal di situ ya udah di situ aja gitu ya Pak. Iya, rumah kita dipindah. Bisa sih secara umum tapi banyak yang rusak tadi Bu lah gitu tadi saya bilang pasti. Sistem sambungannya kan beda. Sambungannya pakai apa sih Pak? Ya ada koneksi khusus nanti di-grout sama bahan tertentu lah, bahan kayak beton, cairan beton gitu kan. Bukan istilahnya dengan semen lagi atau dengan paku gitu semen khusus sama kita nyebutnya semen grouting gitu. Dan itu hanya produksi Wika juga ya? Enggak juga. Enggak bisa dikombinasikan dengan material yang lain juga berarti Tapi campuran dan rahasianya ada di kita. Jadi tetap aja Wika yang punya. Ada kunciannya juga. Ada kunciannya juga, iya. Iyalah harus justru itu kelebihannya bagaimana itu nggak bisa semua orang istilahnya menggunakannya juga gitu ya Pak ya. Walaupun kami juga punya bahan grout yang kami kembangkan sendiri juga ada gitu kan. Nah ini sudah generasi ketiga, berarti WIHOME ini sudah diproduksi massal atau belum Pak? Sudah digunakan di mana? Kalau rumah contoh sudah, terus beberapa proyek akan kita kerjakan, tapi kalau yang benar-benar massal belum ya gitu ya. Massal itu artinya proyek skala besar ya, hanya mungkin proyek contoh misalnya 30 rumah, 10 rumah, kalau sampai proyek yang benar-benar besar sekali itu belum. Ya kita berharap lah, karena rata-rata masih ngomongnya dari sisi komersial ya, tapi yang nanti kami share di akhir gitu kan secara komersial. Kadang-kadang untuk yang skala besar sekali, itu yang saat ini pasarnya ada sisi perumahan besar sekali itu kan konsepnya akan berbeda sama konsep kita. Jadi tapi kita juga lagi ngembangkan developing ke situ. Misalnya yang high class itu saya cerita yang tadi yang 3 lantai, 2 lantai itu kan kami memang dalam developing gitu kan. Sementara kalau yang benar-benar 1 lantai tipe 27, tipe 36 rata-rata rumah subsidi gitu kan. Nah, seperti itu. Sehingga kadang-kadang rumah semi modern yang memang private gitu kan, yang satu kawasan hanya 30 rumah sampai 50 rumah produk. Nah, klaster kecil itu produk kita laku tuh gitu. Bisa ininya. Makanya saya bilang saya mau meningkatkan segmen kami, mungkin yang besar juga adalah ke yang untuk middle to up ya tadi ya, dengan yang rumah tumbuh tadi yang 2 lantai, 3 lantai. Tapi kalau rumah subsidi balik-balik kita ngomong ya harus ada pemerintah yang hadir di sini gitu loh untuk bisa mengakomodir daya beli masyarakat yang benar-benar memang untuk kebutuhan yang berpenghasilan rendah gitu kan. Kapasitas produksinya sendiri pabrik Wika beton gimana? Saya rasa cukup sih karena per jalur itu dengan 1 cetakan kami bisa produksi 2 ya. Kalau cetakannya kami tinggal perbanyak aja mainnya kan. Misalnya kami di 1 pabrik 10 cetakan ya berarti bisa 20 tiap harinya produksinya. Gitu kan. Padahal pabrik kami tersebar banyak. Misalnya ngomong di Jawa Barat aja kami punya di Cilengsi, kemudian punya di Karawang, kemudian punya di Subang, kemudian ada di Majalengka. Ada 4 tipe pabrik. Kalau kami pasang aja 10 cetakan kalikan 2, 20 kalikan 4 udah 80 gitu kan. Tapi kembali lagi based on kebutuhan customer kita. Kami akan sesuaikan dengan itu gitu. Sehingga kalau secara jumlah saya nggak worry sih, tinggal kami mainkan di jumlah cetakan aja. Dan itu ya sebagai perusahaan yang besar bisa lah memenuhi kebutuhan itu ya Pak. Siap, kalau itu kami sudah memperhitungkan itu. Nah, sebenarnya ini lagi Kak, rumah dari Precast ini kan sebenarnya bukan baru nih ya. Sebelumnya juga sudah ada produsen yang membuat seperti ini. Tapi
kenapa kayaknya masyarakat juga image-nya rumah precast mereka kurang tertarik gitu. Menurut Bapak kenapa nih? Satu, yang ada pernah rumah Risa ya, artinya balik-balik atau rumah dari produk lain. Itu satu, benar-benar secara bentuk dan secara tampilan itu ya mati lah, kita nggak bisa customize. Satu itu. Kemudian yang kedua juga ribet juga, sambungannya terlalu banyak baut, banyak lain-lain, juga secara pelaksanaan juga ternyata cukup sulit gitu kan. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman, terus harga, balik lagi ke harga, itu utama sih sebenarnya, nomor satu harusnya tadi saya bilang gitu kan, harga juga masih cukup tinggi. Sehingga balik-balik kenapa kurang laku ya faktor itu. Jadi kalau boleh ngomong urutan, satu masalah harga, kemudian dari sisi pelaksanaan juga masih kurang ramah untuk kecepatan maupun untuk kemudahan pelaksanaan. Ketiga tadi terlalu mati untuk bisa customize gitu kan. Gitu. Kalau ngomong secara apa namanya urutan, kenapa kok masih kurang laku sebelumnya. Nah, kami mencoba membuat terobosan. Saya rasa kalau nomor 2, nomor 3 kami sudah lebih baik. Hanya nomor 1 secara komersial, apakah itu cukup menjawab, itu nanti waktu yang akan menjawab gitu kan. Saya punya keyakinan kalau untuk pasar-pasar tertentu kami masih punya keyakinan cukup besar lah gitu. Nah, kalau gitu ngomongin harga, berapa sebenarnya harganya per meter perseginya nih? Ya, kami saat ini kita pasang sekitar 3 juta per meter persegi. Oh iya. Jadi lebih cocok memang untuk rumah komersial ya sebenarnya ya. 3 juta per meter persegi itu all loh ya, bukan hanya struktur, semua udah sama. Tadi sudah sama keramiknya, tapi standar ya sudah di apa namanya di plester, sudah dicat, dan juga ini apa namanya sudah ada di toilet, toiletnya sudah toilet duduk, sudah ada shower gitu kan. Jadi saya rasa sudah angka yang cukup baik, angka segitu lah gitu. Itu istilahnya udah sudah siap huni lah bisa bilang sudah gitu kan, semua. Kemudian jadi jalur listrik semua sudah ada. Kita juga yang baru kita kerjakan ya di perumahan di Tenjo, Banten lah, itu juga itu apa namanya gitu, konsepnya kita sudah masuk di situ gitu kan. Ya cukup diapresiasi karena untuk kelas sejenis tadi sudah tahan gempa, kemudian dengan fasilitas yang ada, angka segitu menurut pelanggan kami cukup menarik gitu kan, cukup menarik. Karena kalau ngomong event misalnya komersial yang ke atas pun, ya event saya pribadi saya jadi worry juga, rumah saya udah tahan gempa belum saya gitu kan. Betul. Saya juga cukup worry ya kalau tapi bahkan yang ngomong komersial yang high class yang harga di atas 5 juta 6 juta, saya nggak cukup yakin juga mereka apakah punya keyakinan rumah mereka tahan gempa gitu kan. Kalau kita sekali lagi sudah menjamin dan certify gitu loh gitu bahwa itu tahan gempa. Nah, ini kan rumahnya ditujukan untuk kalau bisa mengakomodasi kebutuhan yang sekarang kan pemerintah juga punya program 3 juta rumah gitu kan Pak. Ini Wika Beton kaitannya dengan WeHome ini mungkin nggak dengan harga, kayaknya sebetulnya harga itu kan termasuk tinggi tuh Pak untuk rumah kelas subsidi. Mungkin nggak bisa diturunkan lagi? Ya, kalau ngomong mungkin sangat mungkin. Pertama riset kita, kedua terkait volume juga. Pada volume tertentu yang memang nanti jumlahnya cukup besar sehingga kami bisa investasi dan mendapatkan material lebih banyak, sehingga tentunya kalau kami beli material lebih banyak kan pasti dapat pricing lebih bagus. Itu ya sangat-sangat mungkin, dan riset kita ke depan itu kan tidak berhenti terkait material yang lebih ramah lingkungan. Itu kecenderungannya memang, dan energi terbarukan kecenderungannya reduce cost sih. Orang banyak bilang kalau greenflation, ada beberapa greenflation yang memang malah harganya lebih tinggi, tapi kalau green dalam arti pemakaian material ramah lingkungan untuk beton, kalau versi kami yang kami develop itu malah lebih murah gitu. Ini apalagi ditambah fitur-fitur lain ya, makin ditambah fitur-fitur lain. Ya sangat mungkin, tapi artinya angkanya nggak akan jauh lah gitu kan. Jadi misalnya kan kalau rumah subsidi klosetnya jongkok misalnya gitu, mungkin pakai shower yang kelasnya ya lebih rendah lagi. Bisa juga sih itu nanti item yang kita bicarakan dalam jumlah besar kalau misalnya. Tapi sebenarnya kalau ngomong masalah kloset duduk sama kloset jongkok nggak jauh beda juga sebenarnya sih. Kalau apalagi sudah di-combine per meter persegi. Kadang-kadang kita terlalu meng-underpressure bahwa rumah subsidi itu harus sederhana sekali, SSS susah selonjor gitu kan, nggak juga sih. Menurut saya ya paling nggak ada tingkat kenyamanan yang minimal yang harus kita punya lah di situ. Tapi balik-balik ke customer kita juga. Jadi ya harapan saya justru malah di situ pemerintah hadir sih. Ada tambahan subsidi, kemudian juga
ada campur tangan pemerintah, misalnya berapa yang disubsidi pemerintah, berapa yang harus di cover sama sama mereka. Kemudian kalau memang dalam pembiayaannya nanti punya green funding gitu kan, karena rumahnya juga rumah green gitu kan, tentunya developer kan punya keleluasaan dan kami juga punya insentif untuk punya funding dengan rate bunga yang lebih rendah. Itu juga ke depan tentunya bisa reduce cost gitu. Gitu. Jadi sangat-sangat mungkin sih, karena ya namanya innovation kan never ending lah, itu bagian dari nafas kita lah. Dan harapan kita juga innovation yang terbaik itu tidak mengurangi kualitas tapi mengurangi cost itu kan, sehingga menaikkan value ke pelanggan kita gitu. Nah, untuk pengembang yang mau kerjasama ada minimal unit yang harus dibangun? Sejauh ini sih 50 rumah kami layanin sih. Jadi minimal 50 ya? Kalau kurang dari situ nggak ekonomis ya? Nanti dibicarakan lagi, bisa lah. Harganya gitu. beda lagi, Pak. Jadi, nah lahannya harus seperti apa? Misalnya, mungkin kan tadi katanya nggak perlu alat berat nih. Berarti mungkin harus jalan yang seperti apa? Kontainer yang cukup seberapa gitu? Enggak sih. Karena kami desain sedemikian rupa bisa diinstal di tempat bahkan yang sulit sekalipun gitu kan. Gitu. Hanya bedanya memang kami tadi tawarkan kalau tempat-tempat terpencil yang susah, misalnya untuk batako dan lain-lain penyediaan, ya contoh di Papua ujung sana kan bisa jadi kan sulit kan, ya itu kami tawarkan all precast, bahkan dindingnya juga pakai dinding beton ringan, gitu. Kemudian atapnya juga mungkin bisa yang kita konsepkan juga atap yang ringan gitu kan, jadi nggak perlu nambah-nambah alat yang ada di sana. Tapi secara umum kalau di Jawa sih overall hampir semua tempat kita bisa jajakin. Wong pakai mobil biasa kecil juga bisa masuk. Gitu ya. Gitu. Emang modul istilahnya? Modulnya hanya nggak banyak, sekitar 15-an kalau nggak salah ya. Jadi panjangannya juga rata-rata 3-4 meter saja. Dan very lean juga di situ. Jadi tebalnya juga nggak besar-besar, sekitar 7-10 cm lah. Gitu. Itu termasuk ya memudahkan juga ya. Jadi untuk daerah-daerah tertentu gitu kan, yang RS gitu kan agak jalannya menuju ke sana juga agak susah gitu kan biasanya kan ya. Tapi balik-balik bisa dilewatin mobil ya. Kalaupun nggak bisa dilewatin mobil, ya mungkin ada extra cost, harus dibawa motor satu-satu gitu ya. Bisa jadi ini kan karena gitu saya kepikiran bahwa semua daerah bisa diakses sama mobil, tapi ternyata juga harus saya berpikir ada beberapa daerah yang bisa jadi nggak bisa diakses sama mobil gitu kan. Begitu nggak bisa diakses mobil, mungkin ada tambahan kendaraan yang harus membawa itu ke atas gitu kan. Ya tapi maksudnya tidak perlu kontainer dengan ukuran besar. Bahkan kendaraan pickup pun bisa gitu. Wah, itu juga ya. Dengan 50 unit Anda bisa bangun rumah dengan modal precast dari Wika Beton. Siap, makasih. Oke, terima kasih sekali Pak. Ininya penjelasannya. Mungkin Mungkin kata-kata ada siapa yang mau, silakan. Baik. Agak jalan dikit. Pertama terima kasih atas waktunya dan kami memperkenalkan produk WeHome ini adalah salah satu solusi di mana kita punya advantage untuk membangun rumah dalam waktu cepat. Kemudian rumah sudah tahan gempa, kemudian juga punya fitur green, sehingga kita nggak cuma concern pada generasi yang saat ini, tapi kita bisa mewariskan ke generasi juga yang masa depan. Nah ini bagian dari komitmen kita untuk kita pribadi maupun komitmen kita untuk lingkungan. Nah Wika Beton juga menawarkan fitur kenyamanan juga untuk penghuninya, sehingga WeHome ini tahan gempa, dan tentunya teman-teman yang tinggal di situ nggak usah takut misalnya ada kondisi tertentu yang kejadian gempa dan lain-lain, itu masih aman tinggal di rumahnya. Dan tentunya dengan harga juga yang kami tawarkan itu bersaing. Itu saya rasa, dan mudah-mudahan ini bisa diterima di teman-teman pengembang maupun di user kita yang berminat untuk membeli WeHome ini. Gitu. Oke, terima kasih sekali Pak penjelasannya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalam. Makasih.